Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 7. Bertemu lagi di pertemuan kedua. Hari ini kita akan masih membahas tentang bab 1, sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sel, nah di pertemuan kali ini Bu Indah akan membahas tentang jaringan, organ, dan sistem organ. Oke. Jaringan, apa sih jaringan itu? Jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jaringan pada hewan dan tumbuhan itu berbeda. Kalau pada jaringan hewan, contoh-contohnya adalah jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang, jaringan ikat, jaringan darah, jaringan saraf, dan jaringan lemak. Lalu kalau pada jaringan tumbuhan ada jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan pembuluh silem, dan jaringan pembuluh fluem. Sekarang kita bahas tentang jaringan hewan terlebih dahulu. Jaringan hewan tadi ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini tersusun dari sel-sel yang rapat dan berdekatan. Jaringan ini berfungsi melapisi suatu permukaan organ dalam ataupun permukaan luar. Lalu selain itu fungsinya untuk menerima rangsang dan tempat berbagai kelenjar. Jadi jaringan epitel ini adalah jaringan paling luar ya, paling atas seperti itu. Nah, ini adalah gambar-gambar dari jaringan epitel. Berikutnya adalah jaringan otot. Seperti yang kalian ketahui, otot berarti memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi. Nah, fungsi otot dia sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan rangka atau tulang dan terdiri dari jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Bentuk-bentuk jaringan otot bisa dilihat di gambar ya, bentuknya memanjang seperti itu karena dia fungsinya untuk sebagai alat gerak. Oke, selanjutnya adalah jaringan tulang dan tulang rawan. Fungsinya sebagai alat gerak pasif, lalu untuk menegakkan tubuh dan memberi bentuk tubuh, serta melindungi alat-alat tubuh yang penting. Nah, ini bisa dilihat dari gambarnya. Jadi tulang itu fungsinya yang tadi Ibu sebutkan. Jadi untuk melindungi alat tubuh yang penting misalnya apa? Jantung, paru-paru itu kan dilindungi oleh tulang rangka ya, seperti itu. Berikutnya adalah jaringan ikat. Fungsinya sebagai pelindung atau proteksi, penunjang dan mengikat berbagai jaringan dan organ. Lalu menyimpan lemak serta menghancurkan bakteri dan sel yang sudah mati. Gambarnya bentuk jaringan ikat bisa dilihat ya. Bentuknya itu ada di sekitar rangka. Jadi dia mengikat antara organ yang satu dengan organ yang lain. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah jaringan saraf atau neuron. Fungsinya menerima rangsangan dari lingkungan, menyalurkan rangsang ke bagian tubuh, menyalurkan respon dari otak, mengatur kerjasama organ tubuh, dan terdiri dari neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron korektor. Jadi misalnya kalian merasakan panas, tangannya terasa panas. Nah, itu sensasi rasa panas itu dikirimkan ke otak sehingga nanti kalian akan refleks menjauhkan tangan dari sumber panas. Seperti itu ya. Jadi itu juga bekerjanya sangat cepat, sepersekian detik seperti itu. Jadi mengirimkan sinyal ke otak, kemudian dari otak mengirimkan respon ke anggota tubuh itu kecepatannya sangat cepat ya. Nah, berikutnya adalah jaringan darah merah atau eritrosit. Fungsinya ini untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida, selain itu untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, berikutnya kita masuk ke jaringan tumbuhan. Tadi sudah Ibu singgung di awal materi, jaringan tumbuhan ada meristem, epidermis, sklerenkim, parenkim, fluem, kolenkim, dan silem. Nah, apa sih arti dari seluruh yang tadi Ibu sebutkan itu? Yang pertama epidermis. Epi itu artinya luar, dermis itu kulit, berarti kulit bagian luar. Fungsinya untuk melindungi permukaan akar, batang, daun, bunga, dan buah. Jadi seperti kulit aja, dia pelindung bagian terluar pada organ di tumbuhan. Lalu yang kedua ada jaringan meristem. Fungsinya ini untuk melakukan pembelahan sel
Nah, biasanya dia terdapat di ujung-ujung tunas, akar, dan daun. Nah, jadi bagian meristem ini adalah bagian yang gampang membelah. Jadi kalau misalnya dia terluka, bagian selnya terluka, dia akan cepat lagi tumbuh atau menjadi sel-sel yang baru, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah jaringan parenkim. Ini merupakan jaringan dasar yang berfungsi untuk penyokong tubuh, menyimpan cadangan makanan, dan fotosintesis. Lalu ada jaringan penyokong, fungsinya untuk penunjang bentuk tumbuhan. Ada dua macam jaringan, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Berikutnya ini adalah gambar dari jaringan pembuluh ya. Jadi jaringan pembuluh itu atau jaringan pengangkut itu ada dua, yaitu xilem dan phloem. Dia kalau di manusia fungsinya seperti pembuluh darah gitu, jadi kayak selang. Nah, kalau xilem ini fungsinya untuk mengangkut air dan mineral ya. Jadi mengangkut airnya dari mana? Dari akar kemana? Ke daun untuk melakukan fotosintesis seperti itu. Nah, sedangkan kalau jaringan phloem dia fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, mengangkut hasil fotosintesisnya berupa apa? Yaitu berupa oksigen dan cadangan makanan. Diangkutnya kemana? Ke seluruh bagian tubuh atau ke cadangan makanan, ke daging buah seperti itu ya. Untuk gambarnya bisa dilihat. Nah, berikutnya kita masuk ke organ hewan atau manusia. Organ yang pertama ini ada bisa dilihat dari sebelah kiri dulu. Tadi kan urutannya adalah sel, jaringan, organ ya. Sel bisa dilihat ya, sel itu kan hanya satu bagian unit terkecil. Kemudian tisus itu jaringan. Ini kemudian menjadi organnya itu berupa organ jantung ya. Jadi organ jantung itu terdiri dari berbagai macam sel dan jaringan seperti itu. Kemudian organ tumbuhan. Nah, agar bisa menjadi satu individu yang utuh, pohon misalnya. Nah, pohon ini harus terdiri dari beberapa organ. Organnya apa saja? Yaitu buah, daun, akar, bunga, dan batang. Seperti itu. Sama seperti manusia. Manusia terdiri dari beberapa organ, yaitu organ tangan, organ kaki, mata, organ hidung, organ telinga. Seperti itu ya. Nah, lanjut, ini adalah bagian dari organ daun pada tumbuhan ya. Jadi terlihat ini warnanya hijau. Jadi ini struktur organ daun. Nanti kalian bisa baca sendiri, di situ ada palisade, ada sponge, ada stomata, ada epidermis bawah. Diingat epidermis itu berarti kulit bagian luar. Jadi kalau daun ada kulit bagian luar atas. Ya, jadi ada epidermis atas dan ada epidermis bawah seperti itu. Lalu ada xilem dan ada phloem. Nah, berikutnya adalah organ batang. Ini kalau batang kita iris tipis dan kita amati di bawah mikroskop, tampilannya akan seperti ini. Nah, organ batang ada korteks, kambium, xilem, phloem, epidermis, empulur. Nah, sedangkan batang dibagi menjadi dua seperti yang kalian pernah pelajari waktu di SD. Ada batang dikotil dan ada batang monokotil. Nah, selanjutnya adalah sistem organ. Sistem organ pada hewan ada sistem pencernaan, pernapasan, ekskresi, peredaran darah, saraf gerak, reproduksi, dan hormon. Nah, sistem organ pada hewan ini sama seperti sistem organ pada manusia. Sedangkan sistem organ pada tumbuhan ada sistem pembuluh xilem dan sistem pembuluh phloem. Jadi hanya ada dua sistem organ pada tumbuhan ya, diingat-ingat. Nah, ini yang tadi Ibu sudah jelaskan, ada ekskresi, pencernaan, reproduksi, pernafasan, endokrin. Nanti di kelas 8 dan 9 akan dibahas satu persatu ya. Oke, berikutnya ini misalnya organ penyusun sistem pernafasan. Organnya apa saja kalau sistem pernafasan? Ya, hidung, tenggorokan, cabang tenggorok, dan paru-paru. Gitu. Kemudian ini sama ya, pembuluh xilem dan phloem. Tadi xilem fungsinya untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke ujung daun untuk fotosintesis.
Lalu kalau pembuluh floem fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh organ tumbuhan. Hasilnya berupa oksigen dan cadangan makanan. Oke, ini adalah gambar dari bagian-bagian pada tumbuhan. Kalau daun tadi sudah ada perbesarannya ya, paling atas, lalu batang kalau diiris melintang penampakan di mikroskop seperti itu, lalu akar juga sama, apabila diiris melintang dan kita amati di bawah mikroskop, hasilnya pun akan sama, dia memiliki xilem, floem, epidermis, korteks, dan endodermis. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanya aja di kolom diskusi yang ada di Google Classroom. Terima kasih untuk perhatiannya, tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.